A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku, pejuang masa depan yang dirindukan surganya Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Ini merupakan nikmat yang luar biasa ya teman-teman, yang masih bisa kita rasakan pada kesempatan pagi yang penuh kebahagiaan ini ya teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Maka wajib kita mulai hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur ini bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya, tetapi kita harus wujudkan dengan menjaga seluruh anggota badan kita. Cara bersyukur kepada Allah adalah dengan cara menjaga anggota badan kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Dan justru dengan memanfaatkannya sebagai sarana kebaikan, ya. Sarana kebaikan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Sarana kebaikan yang sederhana bisa kita lakukan dengan menggunakan anggota badan kita. Nah, ini bentuk merupakan rasa syukur dan insya Allah nanti akan mengundang kebaikan-kebaikan ya masuk ke dalam diri kita. Jadi kita itu bisa menjadi magnet kebaikan teman-teman. Kita bisa menjadi magnet kebaikan yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan semangat untuk menjemput keajaiban, selesai dari segala macam masalah yang teman-teman hadapi. Apapun masalah teman-teman, insya Allah pagi ini kita akan bantu ya dengan menggunakan sarana terapi Al-Quran. Dan silakan teman-teman boleh konsultasi, boleh curhat. Kalau mau curhat permasalahan pribadi atau keluarga, jangan di kolom komentar ya. Silakan nanti curhat melalui DM atau nomor-nomor ya yang ada di sini. Silakan. Nah, jadi kita sudah bagi kalau teman-teman punya hutang dan ingin masuk ke dalam bimbingan bisnis, kita nanti sudah siapkan dengan Kak Hana di sini ya. Nanti silakan bisa kontak dan bisa masuk ke dalam bimbingan bisnis. Terus kemudian, kenapa selalu ketipu ya? Karena mungkin nggak ada suaranya. Tempat lain, teman-teman yang lain, apakah ada suaranya? Ini ada yang tidak mendengar suara saya? Silakan. Oke, sudah dengar ya. Keluar dulu, terus kemudian masuk lagi ya. Yang nggak ada suaranya, silakan keluar dulu, terus kemudian masuk lagi. Nah, kalau teman-teman ada yang sering ketipu, mudah tertipu, ya, gimana caranya agar kedepannya itu tidak mudah tertipu? Sebetulnya saya sendiri pun dulu pernah beberapa kali tertipu ya, tertipu oleh teman yang kita sudah anggap sahabat terbaik ya. Terus kemudian tertipu oleh rekan bisnis, kemudian ketipu oleh investasi bodong dan seterusnya. Maka teman-teman tanamkan dalam hati ya, sikap waspada sebetulnya. Yang pertama waspada dulu, jangan mudah percaya ya dengan seseorang, termasuk teman-teman juga jangan mudah percaya dengan saya ya. Pokoknya jangan mudah percaya dengan siapapun. Perhatikan lingkungan sekitar ya. Terus sebenarnya yang paling penting kita selalu update informasi ya, karena banyak sekali modus-modus penipuan di luaran sana yang selalu update ya. Modus penipuan yang selalu update. Semenjak minum air ruqyah, warung jadi sepi. Nah, ini perhatikan dulu ya. Semenjak minum air ruqyah, warungnya malah jadi sepi ya. Nah, ini sejak kapan?
sejak kapan, terus kemudian nanti bisa DM ya. Apakah betul-betul setelah minum air ruqyah langsung kemudian sepi, atau kemudian malah bisa jadi memang pas momentumnya begitu ya, atau ada penyebab lain begini. Jadi air ruqyah ini diminum atau dipercikan ya, diminum atau dipercikan. Coba nanti hari ini dipraktekkan, siapkan lagi, terus kemudian dipercikan ke warung ya, dipercikan ke warung. Karena bisa jadi ada gangguan jin yang tadinya menyerang diri kita, atau ada di dekat kita, atau masuk ke dalam badan kita, atau sihir ya. Nah, sihir itu berpindah. Bisa jadi posisinya malah berpindah. Nah, barangkali cuma diminum tapi belum dipercikan ke warungnya. Gitu ya. Kak Tanti itu admin juga, betul. Kak Tanti itu admin kami. Gitu ya. Silakan nanti bisa dikontak kalau misalkan butuh solusi ramuan. Gitu. Di Taiwan suara sangat jelas ya, alhamdulillah. Nah, tadi teman-teman ya, teman-teman itu perlu waspada di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini sebetulnya banyak sekali tipu daya ya, yang kemudian memperdaya kita. Semuanya itu perlu kita waspadai teman-teman. Termasuk banyak sekali aliran-aliran yang kelihatan itu baru satu ya, yang terekspos itu baru beberapa. Ya, aliran-aliran yang kemudian sesat dan menyesatkan, dan pengikutnya banyak juga ya. Makanya kita jangan sampai kemudian tertipu dengan banyak hal di dunia ini. Dari mulai aliran sesat sampai kemudian orang yang mengiming-imingi investasi dan seterusnya ya. Nah, yang paling bahaya itu bukan yang menghilangkan uang kita. Yang paling bahaya adalah yang ketika menghilangkan iman kita. Ini yang justru lebih berbahaya teman-teman. Ketika uang hilang itu masih bisa kemudian dicari. Tetapi kalau iman berkurang bahkan sampai hilang, na'udzubillah ya. Ini yang sulit kalau kita memang apa istilahnya tertipu dengan seseorang yang dia seolah-olah memukau gitu ya, tetapi padahal alirannya sesat. Ya. Maka hati-hati, ada satu tokoh yang sekarang sedang viral begitu, Mama Gufron ya. Perhatikan, ini bukan dalam rangka ghibah, ngomongin kejelekan seseorang, karena dia pengikutnya selalu bertambah. Ya, pengikutnya selalu bertambah dan jadi panutan sekarang. Nah, maka hati-hati, dan sampai dicium-cium tuh kakinya. Sampai dicium, terus kemudian kemarin ada penerimaan ini ya, ijazah dan seterusnya. Ya, santri-santrinya itu pada nyium kakinya dan seterusnya. Ya, na'udzubillah, mengerikan sekali. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa sesat ya. MUI ini sudah mengeluarkan fatwa sesat. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya kira tidak live. Iya, saya agak terlambat ya. Saya agak terlambat karena terlalu lelah tadi malam. Live berkali-kali begitu. Kalau uang gaib tidak ada ya. Tidak ada istilah uang gaib, teman-teman. Tidak ada istilah uang gaib ya. Kecuali uang tanpa nomor seri, ya. Uang tanpa nomor seri, ya. Mungkin ada. Dan ini biasanya terjadi di perjudian ya. Perjudian. Jadi ada mereka ya, para penjahat kelas kakap lah. Penjahat mafia gitu ya. Mafia besar, koruptor. Mereka muternya di mana sih? Muter uangnya itu di judi. Di perjudian biasanya. Di perjudian, terus kemudian disitulah ya muter uang yang jumlahnya luar biasa, yang fantastis, biasanya tanpa nomor seri. Tapi kalau uang gaib itu tidak ada. Nah, silakan teman-teman yang ingin konsultasi ya tentang masalah kehidupannya. Sudah dimasukkan ke grup tapi tidak bisa chat. Nah, nanti silakan kalau mau kontak saya nanti bisa hubungi admin dulu ya. Bisa hubungi admin dulu mau konsultasi. Karena sebetulnya begini, saya sebetulnya fokus ya, lebih fokus menangani grup yang eksklusif. Saya menangani, jadi ada 2 grup teman-teman. Ada grup basic, ada grup yang eksklusif. Jadi saya lebih aktif di grup eksklusif. Walaupun grup yang basic itu juga terkadang saya on, terkadang saya juga tanggapi. Jadi semua chat yang masuk sebetulnya saya tanggapi ya. Saya melihat kasusnya dulu seperti apa. Nah, kalau memang kasus teman-teman benar-benar mendesak ya,
silakan nanti teman-teman bisa upgrade ke kelas eksklusif. Teman-teman bisa upgrade ke kelas eksklusif. Ketipu 50 juta ya. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah. Kalau yang merasa ketipu, hilang uang, sekian juta, sekian puluh juta, rugi bisnis, itu insya Allah akan Allah ganti. Ya, termasuk teman-teman mendapatkan ujian, konflik rumah tangga, ya, kemudian suami selingkuh, badan sakit-sakitan, itu sebetulnya bukan karena kezaliman Allah. Demi Allah, Allah tidak zalim kepada kita. Jangan sampai kemudian kita berpikir, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jangan sampai kita berpikir ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ya, jangan sampai kita berpikir Allah zalim kepada kita. Demi Allah tidak. Allah tidak zalim kepada kita. Allah maha baik luar biasa. Demi Allah, Allah baik kepada kita. Hanya saja kita yang pertama kurang waspada kalau masalah penipuan nih. Kita yang mungkin kurang pengetahuan. Terus kemudian masalah suami selingkuh misalkan, ya. Masalah suami selingkuh. Ini kasus darurat ya Indonesia nih. Saya baru saja mendengar berita terbaru. Ini ternyata bukan teman-teman saja yang mengalami. Kelas eksklusif itu cukup memiliki ini aja Kak, kitab ya yang saya tulis, yang saya karang, kitab Terapi Langit. Ini teman-teman sudah otomatis masuk ke eksklusif, begitu ya. Ini mumpung masih PO nanti bisa dipesan ke sini ya, ke Kak Novi ya. Jadi, berita terbaru teman-teman, ini luar biasa mengerikan ya. Indonesia darurat perselingkuhan. Ya, makanya kemudian sampai diangkat ya menjadi sebuah film. Film apa yang sedang tren sekarang? Ipar adalah maut. Ya, film yang sedang tren saat ini, Ipar adalah maut. Lebih baik saran saya, teman-teman itu nggak usah nonton, ya, tidak usah nonton film semacam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang, sudah bergabung. Datangnya ini masih PO ya teman-teman. Kalau bukunya itu masih PO, jadi belum cetak. Masih cetak, selesai cetaknya itu tanggal 15. Pengiriman kita serempak di tanggal 15. Ya. Kalau sudah selesai cetak, kalau mau COD itu harganya di 167. Jadi harganya berbeda. Nah, sekarang mumpung masih PO, ini ditutup hari Sabtu ya, teman-teman. Ditutup hari Sabtu PO-nya. Jadi harganya di 129 kalau masih PO begitu. Kalau teman-teman sudah memiliki buku ini, karena saya ingin memandu teman-teman dengan 7 metode terapi ya. Dengan 7 metode terapi, insya Allah di sini lengkap. Dan kita siang ini akan mempraktekkan terapi ruqyah, dan itu hanya salah satu dari 7 metode yang akan kita praktekkan. Begitu ya. Belum terlambat ya, Kak Yuli, belum terlambat. Kita baru saja mulai. Saya yang terlambat justru. Gitu. Ya. Insya Allah kita jam 7, silakan teman-teman seperti biasa. Siapkan air, kemudian duduk menghadap kiblat, kemudian berwudu, ya, dan siapkan wadah. Kita akan coba terapi teman-teman dengan terapi Al-Quran. Nah, kembali kepada darurat Indonesia nih. Ya, nggak bisa ikut live, mau berangkat kerja. Insya Allah nanti malam, saya rutin live 2 kali ya. Pagi jam 6 sampai jam setengah 8, terus kemudian siangnya, malamnya ya. Malamnya itu sekitar jam 8 WIB, 20.00 WIB sampai 21.30. Siap, selamat datang yang baru saja bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu tap-tap layar, ya, yang sudah membantu tap-tap layar. Mudah-mudahan pahala tetap teman-teman dapatkan terus mengalir walaupun teman-teman sudah tidak menonton tayangan ini. Karena nanti akan ada orang yang nonton ini karena teman-teman sudah bantu tap-tap layar ya. Sehingga tayangan ini bisa di-share ke lebih banyak orang. Nah, kembali ke darurat ya. Darurat perselingkuhan. Jadi yang siapa di sini yang merasa suaminya kurang setia, kok nggak seperti dulu, berubah. Yang di sini merasa suaminya berubah, nggak seperti dulu. Dulu romantis, begitu ya. Dulu romantis, kemana-mana digandeng. Terus kemudian waktu di taman bunga, teman-teman metik bunga, terus ternyata pas metik bunga mawar,
kena duri, terus berdarah. Aduh mas, sakit mas. Suami kita datang, sayang, 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 gitu ya. Terus pas jalan bareng kemana-mana digandeng. Terus ketika kesandung, aduh mas kesandung, sayang, dielus-elus begitu ya. Tapi sekarang begitu, kalau sekarang beda jauh. Beda jauhnya gimana? Beda jauhnya ketika teman-teman jalan, ya, teman-teman di sini suaminya di 10 meter di sana, nggak digandeng sama sekali. Ada cewek lewat, sweet begitu ya. Terus ketika kesandung, jeduk, aduh mas, apa yang dikatakan suami? Dulu ya, ketika awal-awal menikah, sayang sini, hati-hati ya lain kali ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kesandung, apa katanya? Kalau jalan pakai mata begitu ya. Sampai berbeda jauh seperti itu begitu. Nah, sangat membuat hati sedih. Awal menikah dengan hari ini itu berbeda jauh. Nah, teman-teman, maka kasus perselingkuhan ini bukan perkara yang baru ya. Bukan hanya teman-teman yang mengalami. Tapi memang saat ini Indonesia sedang darurat ya. Darurat perselingkuhan. Bagi yang belum menikah, ini berpikir positif ya. Mungkin ya, ketika kesandung malah disyukurin begitu ya. Nah, sering dikatain kasar. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Nah, pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan bantu terapi teman-teman khusus yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Yuk, yang sedang mengalami masalah rumah tangga, sini ngumpul. Kita ngumpul di sini. Termasuk yang belum menikah ya. Walaupun nanti insya Allah juga yang sakit-sakitan kita bantu ya. Yang sakit-sakitan insya Allah kita bantu juga. Tapi fokus kita pembahasan pagi ini, kita akan fokus membahas tentang masalah rumah tangga nih. Masalah rumah tangga. Dan nanti malam saya juga saya live juga akan fokus membahas masalah rumah tangga. Ini karena kita sedang darurat betul. Belum ketinggalan ya, kita pembahasannya belum terlalu jauh. Jadi Indonesia itu sedang darurat masalah rumah tangga. Darurat betul, bukan hanya teman-teman yang merasakan. Nah, oleh karena itu saya membuat sebuah komunitas. Walaupun ini sudah berdiri cukup lama ya. Komunitas Terapi Langit. Ini teman-teman bisa bergabung, insya Allah di situ teman-teman bisa curhat, bisa sharing dengan admin kami. Insya Allah admin kami siap mendengarkan curhatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa suami sudah tidak lagi memberikan nafkah, tidak peduli dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan istrinya, terus kemudian sudah berpaling ke wanita lain, ya, ke pelakor dan seterusnya, maka di sini insya Allah kita akan bantu ya teman-teman dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran. Bagaimana caranya agar melembutkan hati suami teman-teman. Bagaimana caranya agar rumah tangga teman-teman semuanya bisa kembali harmonis. Terus yang perlu kita waspadai adalah pemicu keretakan rumah tangga itu bisa dikarenakan gangguan sihir dan jin ya. Pemicu keretakan rumah tangga itu bisa dikarenakan gangguan jin, teman-teman. Kalau lagi sakit, silakan ngumpul. Insya Allah nanti kita bantu ya dengan terapi Al-Quran. Pemicu keretakan rumah tangga, salah satunya adalah bisa dikarenakan gangguan jin. Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ada segolongan jin yang berusaha memisahkan suami istri hingga bercerai. Jadi ada beberapa pemicu gangguan rumah tangga. Pertama ada faktor, jadi banyak sekali ya faktornya ya. Ingin dapat jodoh bisa. Insya Allah nanti atas izin Allah kita bantu dengan terapi Al-Quran. Jadi ada beberapa faktor penyebab keretakan rumah tangga. Yang pertama adalah faktor ego masing-masing. Ya, ini penting luar biasa bagi teman-teman yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Ini nanti nyambung ya teman-teman ya, ke sakit, ke kondisi yang kurang sehat.
Nah, mau dapat jodoh yang soleh, insya Allah, kalau mau dapat jodoh yang soleh, perbaiki dulu, fokus perbaiki diri. Nanti maka akan Allah datangkan jodoh yang insya Allah sesuai dengan kriteria. Faktor penyebab keretakan masalah rumah tangga. Pertama adalah faktor kurangnya ilmu di dalam membangun rumah tangga. Ini ya, pertama, kurang ilmu di dalam membangun rumah tangga. Cek introspeksi dulu, bagaimana sejarahnya begitu ya, ketemu dengan pasangan teman-teman saat ini. Sejarahnya bagaimana? Apakah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, atau justru dengan cara yang memancing murkanya Allah? Mungkin banyak di antara kita ya, yang memulai membangun kehidupan rumah tangga itu dengan cara yang keliru. Yaitu dengan cara pacaran, teman-teman. Ini awalnya saja dimulainya sudah kurang baik. Ya, awal dimulai membangun rumah tangga saja kurang baik. Dengan pacaran. Loh, kalau kita nggak pacaran, gimana kita tahu karakter calon kita? Ada yang berprinsip seperti itu? Maka sebetulnya Islam itu sudah mengajarkan bagaimana caranya memilih pasangan yang terbaik. Bukan dengan cara pacaran. Dan Allah sampaikan, wala taqrabuz zina. Ya, wala taqrabuz zina. Dan janganlah mendekati zina. Salah satu hal yang mendekati zina itu adalah pacaran, teman-teman ya. Nah, bagaimana dulu kita membangun rumah tangga? Apakah dengan cara yang diridhoi oleh Allah? Atau sebaliknya, menggunakan cara yang memancing murkanya Allah? Dijodohkan, tidak mencintai beliau. Ya, untuk teman-teman yang dijodohkan, yang sekarang rasa cintanya sudah berkurang, maka coba dilihat dulu, dilihat dengan seksama bagaimana karakter suaminya. Ini yang merasa tidak cinta ya, yang merasa tidak cinta lagi suami, lihat karakter suami. Apakah dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, sholat wajib 5 waktu? Apakah sholat wajibnya di masjid? Ya. Apakah terus kemudian dia meninggalkan hal-hal yang makruh, bahkan yang haram? Misalkan seperti tidak pernah judi, ya, tidak pernah mabuk, terus kemudian selalu memperhatikan keluarga, tidak pernah merokok, ya, terus kemudian selalu memberikan nafkah. Kalau begitu, dan kalau teman-teman tetap nggak cinta, maka hati-hati, itu bisa jadi tipu daya setan. Ya, hati-hati tipu daya setan yang mengalihkan bahwa membisikkan sesuatu agar teman-teman tidak lagi mencintai suaminya, begitu. Suami menikahi selingkuhannya. Iya. Jadi, nah kalau jauh dari Al-Quran, apalagi tidak sholat ya, tidak sholat, terus kemudian tidak pernah memberikan nafkah, pokoknya zalim lah. Nah, ini coba dicari jalan tengah, coba diskusi. Kalau masih punya orang tua nggak kira-kira? Nah, coba diskusi dengan orang tuanya. Terus kemudian apalagi tidak memberikan nafkah. Jalan terakhir ya. Jalan terakhir itu memang bisa mengajukan gugat cerai. Ini jalan terakhir, sudah terakhir banget. Apakah sudah punya putra? Nah, kalau sudah meninggal, berarti tinggal kita fokus memperbaiki diri, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman saat ini yang mendapatkan kasus yang begitu menyakitkan hati. Nah, biasanya teman-teman yang punya kasus masalah rumah tangga itu ya, ini rata-rata menurut sedikit pengalaman saya, kalau yang punya masalah rumah tangga itu biasanya kalau di ruqyah itu biasanya ada reaksi ya, minimal sendawa, batuk-batuk, rata-rata untuk muntah-muntah. Jadi teman-teman yang ingin tuntas masalah rumah tangganya, bersihkan dulu hatinya, selesaikan dulu hatinya. Jadi mau diruqyah 1000 kali pun, kalau hatinya ini belum beres, kita belum selesai istilahnya ya, kita belum selesai dengan diri kita, maka selama itulah teman-teman akan terus merasakan reaksi walaupun diruqyah, walaupun dibacakan ayat 1000 kali. Nah, yang sudah ikut terapi Al-Quran berkali-kali, siapa di sini dan selalu reaksi? Siapa yang di sini ikut ruqyah berkali-kali dan selalu reaksi, mual, muntah, batuk, sendawa, pusing, kram, ya? Terus kemudian ngantuk, ini yang paling sering ya, ngantuk,
Nah, coba biasanya ada masalah hati, pasti ya. Ada masalah hati, sakit hati, terus kemudian merasa dizolimi, merasa menjadi orang yang paling terzolimi sedunia, lelah hatinya, lelah jiwanya, ingin menjauh. Nah ini ya, siapa di sini yang ingin menjauh dari orang-orang sekitar? Ingin menjauh sejauh-jauhnya di tempat yang sepi, terus kemudian bisa teriak sepuas-puasnya, bisa menangis bebas. Ada yang ingin seperti itu? Bahkan ada yang ingin mengakhiri hidup, teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati betul. Kalau teman-teman ini dalam kondisi terendah ya, itu bisikan setan itu mudah sekali masuk. Ya, bisikan setan mudah sekali masuk, dan ini hati-hati. Arahnya bisa sampai ke mengakhiri kehidupan. Nah teman-teman, na'udzubillah, jangan sampai ya. Teman-teman masih punya saudara kok. Kalau keluarga teman-teman semua menjauhi Anda, semua membenci Anda, tidak jadi masalah. Kalau kita sudah fokus cinta kepada Allah, ya, maka insya Allah hati kita itu bahagia. Betul ya. Masih ada sahabat saudara yang mengarahkan untuk kebaikan. Insya Allah ya. Kita kuat bareng. Teman-teman, itu masih ada saudara. Jangan disimpan sendiri, janji ya. Kalau ada ganjalan dalam hati, itu jangan disimpan sendiri. Merasa sendiri, jangan sampai merasa sendiri ya. Kak Dwiki, ayo curhat. Ayo curhat. Yang pingin nangis, keluarkan. Hari ini yang pingin nangis, keluarkan. Jadi kalau nangis ini, insya Allah ya, mendingan lah. Walaupun masalah belum selesai ya. Walaupun masalah belum selesai, tetapi ada sesuatu yang sedikit bisa kita keluarkan. Nah, apalagi sebagai seorang perempuan ya. Sebagai seorang perempuan itu, seringkali masalah yang membuat diri kita lemah, itu membuat kita pendiam, ya kan? Membuat teman-teman jadi diam, terus kemudian membuat teman-teman jadi ingin menjauh dari orang-orang sekitar. Padahal kodratnya seorang perempuan itu tidak ada perempuan yang pendiam sebetulnya loh. Ya, karena menurut Dr. Aisyah Dahlan, itu perempuan kodratnya bisa sehari itu bisa 30.000 kata. 30.000 kata. Ya. Tapi terpaksa teman-teman diam karena apa? Karena sudah lelah, saking lelahnya begitu luar biasa. Sehingga lebih memilih diam. Nah, padahal nih, ya. Padahal kalau kodratnya itu harusnya ngomong, berkata 30.000 kata setiap hari, tapi kemudian tiba-tiba dipaksa untuk diam, maka yang jadi tekanan ini tekanan batin, teman-teman. Tekanan batin yang itu akan menjadi penyakit asam lambung, ya. Siapa di sini yang punya masalah rumah tangga terus kemudian ujungnya ke asam lambung? Ada yang merasakan seperti itu? Sakit terus kemudian ujungnya asam lambung, migrain, ya. Darah tinggi kalau dicek, di tensi, itu biasanya darah tinggi, atau sebaliknya darah rendah. Tidak stabil. Bisa ada dua kemungkinan, darah tinggi atau darah rendah. Lemes, tidak berdaya, sulit tidur, insomnia, ya, vertigo, sampai kemudian, ya, sampai kemudian memicu banyak penyakit. Nah, itu penyakit-penyakit yang sebetulnya bukan dipicu karena makanan, bukan dipicu karena pola hidup, bukan karena itu, tetapi karena memang hati nih. Hati. Jadi kalau teman-teman ingin sehat sesehat-sehatnya, benerin dulu ya. Betul, ya kan? Saking lelahnya mending diam. Biasanya ini akan memicu, hati itu akan memicu fisik jadi kurang sehat. Nah, maka insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membantu teman-teman dengan terapi Al-Quran ya. Ada asam lambung, tensi rendah, dan insomnia, insya Allah akan kita bantu tuntaskan ya. Kita bantu tuntaskan teman-teman dengan terapi Al-Quran. Tetapi terapi Al-Quran saja tidak cukup kalau hati kita masih saja sakit hati. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman tidak lagi sakit hati, tidak lagi baperan, tidak lagi nangisan? Mungkin gini ya, teman-teman sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit sedih. Apalagi kalau pas kondisi sepi ya, betul ya. Kalau pas kondisi sepi, malam-malam sunyi, semua orang di rumah sudah tidur, ya. Kita hanya mendengarkan suara angin, suara daun-daun bergerak,
hanya mendengarkan mungkin suara jangkrik. Nah, di situ mulai baper nih. Nah, hati-hati. Saat sendiri seperti itu, ya. Saat sendiri seperti itu, nggak ada suaranya. Apakah yang lain ada suaranya? Ini ada yang sudah tidak mendengar suara. Sinyal jelek, tidak ada suara. Oke, sebentar. Silakan teman-teman coba keluar dulu ya, yang nggak ada suaranya. Terus kemudian masuk lagi. Yang nggak ada suaranya silakan masuk lagi. Oh, ada. Oke. Nah, maka di saat-saat sepi, ya, di saat yang sepi, kalau yang saya live di 2 tempat ya. Saya live di 2 tempat. Silakan kalau yang di akun Coach Terapi Langit tidak ada suara, pindah ke akun satunya, ya. Pindah ke akun satunya. Saya live di 2 tempat. Saya live di akun Terapi Langit dan live di Coach Mufti. Nah, silakan teman-teman bisa pindah ke akun yang Terapi Langit. Nah, kembali ya teman-teman ke pembahasan masalah hati nih. Diam-diam nikah siri. Nah, maka beli garam untuk ruqyah, silakan nanti bisa kontak Kak Novi ya. Jadi permasalahan hati ini luar biasa teman-teman, bisa kemudian mengakibatkan banyak sekali sakit ya. Mengakibatkan banyak sekali penyakit asam lambung terutama. Ini bukan dipicu makanan ya. Bukan dipicu makanan loh. Tidak ada hubungannya dengan kopi, dengan teh, dengan makanan pedas. Tapi ada hubungannya dengan hati. Nah, maka terapi yang akan kita praktekkan, ini adalah terapi yang insya Allah memberikan kebahagiaan teman-teman. Nah, maka teman-teman wajib bergabung di dalam grupnya bagi sesiapa yang sedang mengalami masalah rumah tangga sehingga membuat hati lelah. Karena di grup kita akan belajar bagaimana caranya bahagia, tidak peduli bagaimana kondisi kita saat ini. Apakah sedang capek luar biasa, apakah sedang merasa tertekan luar biasa, maka insya Allah kita akan bantu dengan terapi Al-Quran. Ya, nanti bisa kontak Kak Imah di sini. Ya, kontak Kak Imah. Siapa di sini yang sudah mulai terasa jantung berdetak, detak kencang ya. Mulai berdetak kencang, terus kemudian mulai deg-degan begitu. Terus mulai sendawa, siang mulai ngantuk, yang mulai mules-mules. Ini pertanda adanya gangguan jin dan sihir. Kita akan segera praktekkan terapi Al-Quran sebentar lagi ya. Sebentar lagi, 10 menit lagi kita akan praktekkan terapi Al-Quran. Silakan berwudu, ngantuk walaupun sudah minum kopi. Ya, ini pertanda adanya gangguan. Kalau teman-teman sudah mulai ngerasa deg-degan, terus kemudian mulai mules, sendawa-sendawa, batuk-batuk, ngantuk luar biasa, ini sering ya. Ini banyak di antara peserta yang ngantuk padahal tidurnya sudah nyenyak, sudah minum kopi. Nah, teman-teman, kita akan bantu hancurkan jin ya. Ada jin, ada sihir namanya sihir tafrik ya, sihir pemisah. Sihir pemisah ini menghancurkan sebuah keluarga yang tadinya baik-baik saja. Apalagi memang sudah ada konflik ya, ditambah lagi sihir pemisah. Sampai kemungkinan bisa ada potensi bercerai. Nah, maka teman-teman, kalau teman-teman saat ini merasa lelah, terus kemudian tapi ada anak ya, ada anak dan kita ingin bertahan karena anak. Ada di sini yang sudah lelah dengan semua permasalahan yang ada, ingin berpisah tetapi ditahan hanya karena ada anak. Saya bertahan demi anak. Nah, mungkin banyak yang seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya prinsip yang keliru. Semakin dipertahankan, itu semakin babak belur biasanya. Semakin dipertahankan, semakin babak belur. Kalau tujuan menikah untuk mencari kebahagiaan, saya menikah untuk mencari kebahagiaan. Itu biasanya tambah hancur hidupnya. Tambah babak belur, nggak karu-karuan. Maka teman-teman, ayo luruskan lagi ya. Luruskan lagi niatnya. Membangun rumah tangga itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Ya. Kalau tujuan
menikah, membangun rumah tangga, mencari kebahagiaan, tidak akan ada perceraian. Faktanya, ya, ini dari tahun 2012. Saya sudah mendapatkan fakta dan data. Ada statistik grafik ya. Angka perceraian di Indonesia semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Ya, ini bahaya sekali. Dari tahun ke tahun, angka perceraian itu meningkat. Artinya apa? Artinya banyak orang tidak bahagia ketika menikah. Karena dimulai dengan niat yang salah, yaitu ingin bahagia. Niat yang salah, cara yang salah dengan pacaran. Kemudian proses yang salah. Ya, ketika menikah tidak untuk tujuan ibadah, tapi untuk tujuan senang-senang. Coba teman-teman perbaiki diri dulu sendiri ya. Perbaiki diri sendiri dahulu. Misalkan dari mulai menutup aurat nih, ya. Teman-teman, saudariku muslimah yang dicintai Allah dan dirindukan surganya Allah, ayo perbaiki diri sendiri dulu, ya. Mulai belajar menutup aurat ya. Jadi teman-teman itu kenapa sih harus menutup aurat dengan berhijab? Karena teman-teman itu berharga. Teman-teman itu berharga. Ibaratkan kita punya 2 permen. 1 permen itu sudah dibuka bungkusnya, 1 masih dibungkus. Kita buang ke tanah semuanya. Kita kasihkan ke anak kecil. Anak kecil itu suruh memilih. Mau permen yang terbuka, yang sudah dibuka bungkusnya, atau yang masih terbungkus. Kita sendiri pasti memilih yang masih terbungkus. Dia akan terjaga bersih. Ya. Seperti halnya harta kita yang paling mahal pasti disimpan di tempat yang paling aman, paling dalam ya, di kamar yang paling tengah, yang paling dalam dari rumah. Terus kemudian dimasukin ke brankas, disimpan sebaik mungkin. Nah, itulah teman-teman. Saudariku ya, para perempuan, para istri, teman-teman itu berharga luar biasa. Termasuk foto ya, bukan hanya berhijab ketika di luar, foto profil ayo mulai diganti ya, teman-teman. Foto profilnya diganti ketika selfie. Kalau teman-teman selfie itu kan biasanya ya, selfie itu nah bedanya selfie-nya cowok sama cewek ini beda. Kalau cowok dari satu sisi ya cekrek. Kalau cewek selfie-nya tuh dari 180 sisi, dari atas cekrek gitu ya. Di depan cekrek, dari atas cekrek, dari belakang cekrek. Semua sudut diambil begitu ya. Nah, maka teman-teman hati-hati. Selfie silakan, tetapi jangan kemudian diumbar ya. Jangan diumbar ke publik karena bisa memancing ain. Tujuannya apa sih? Selfie terus jangan konten, apalagi sampai membuka aurat begitu kan? Tujuannya apa? Agar mendapatkan pujian. Ih cantiknya gitu ya. Ih cantik banget. Make up-nya pakai apa? Skincare-nya pakai apa gitu kan? Nah, ini pujian-pujian begini itu seringkali akan mendatangkan penyakit ain. Ya. Pakai foto anak. Nah, kalau pakai foto anak hati-hati ya. Nanti yang bisa kena penyakit ain itu malah bisa anaknya. Jadi Rasulullah sampaikan al-ainu haqqo walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Penyakit ain itu nyata. Kalau ada seandainya sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain itu bisa. Ain bisa mendahului takdir. Ain bisa kemudian membuat keluarga ini pecah berantakan. Yang tadinya harmonis. Penyakit ain bisa kemudian membuat orang yang tadinya sehat jadi sakit. Penyakit ain. Pakai gambar kartun muslimah ya. Kartun lebih baik, silakan ya. Jangan pakai foto sendiri. Kalau mau pakai foto sendiri silakan berhijab, tapi lebih baik tampak belakang gitu ya. Tampak belakang. Nah, betul. Banyak perempuan menutup aurat. Menutup aurat pun itu teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai transparan, jangan sampai membentuk lekuk tubuh ya. Nah kan, gara-gara upload foto sosmed terkena penyakit ain bahkan sihir. Hati-hati teman-teman yang merasa gangguan, banyak gangguan macam-macam kesehatan, keluarganya berantakan, coba dicek di sosmednya ya. Di TikTok kemudian di tempat lain dicek benar-benar dicek. Apakah masih ada foto-foto yang terupload yang masih membuka aurat, itu dicek ya, kemudian di-delete. Itu nanti insya Allah teman-teman bedakan perubahannya. Ya, bedakan perubahannya.
Terus jangan juga pamer ya. Dan juga suka pamer keharmonisan dengan suaminya. Biasanya setelah dipamerkan, misalkan contoh begini, di hari ulang tahunku semua suamiku romantis banget. Ngasih kue yang dalamnya ada cincin. Ya, seberat misalkan 3 gram. Nah, ini hati-hati. Pamer seperti itu, ini bisa mengundang penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata. Ya, pandangan mata karena 2 hal. Iri, ya, iri dan ingin nikmat yang dirasakan kita itu hilang. Itu orang lain melihat kita iri dan ingin nikmat kita itu hilang. Ya, itu namanya dengki, hasad begitu ya. Kemudian atau kemungkinan yang kedua, kagum. Kagum. Jadi pandangan iri dan pandangan kagum seseorang itu bisa mengakibatkan penyakit. Penyakitnya itu kalau dicek medis nggak ketemu. Bisa juga ain itu menyebabkan rumah tangga itu retak. Nah, itulah penyakit ain. Bisa juga menyebabkan kendaraan hancur, kecelakaan. Ya, itulah penyakit ain. Bisa juga mengakibatkan bahkan bangunan hancur. Itu karena penyakit ain. Begitu. Dan ini fakta, banyak sekali kejadian, ya. Banyak orang kemudian mati mendadak, banyak orang kemudian rumah tangganya hancur tiba-tiba. Itu bisa jadi karena penyakit ain, bisa jadi karena kita seringkali pamer kehidupan kita, kesuksesan kita, terus kemudian pamer keromantisan suami, pamer lucu-lucunya anak-anak kita, ya. Pokoknya pamer segala kehidupan lah. Hidup kita dipamerkan. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Ini akan memicu penyakit ain, minimal paling tidak akan mengusik hati. Hati jadi nggak tenang. Hati jadi nggak tenang. Cara menata hati, masuk grup terapi yuk. Yang ingin menata hati, yang ingin bahagia, masuk ke dalam grup terapi. Ya. Yang ingin bahagia masuk ke dalam grup terapi, kita akan praktekkan terapi bahagia. Kalau mau umroh, pamer di sosmed, itu ain bukan. Nah, kalau mau umroh, itu silakan teman-teman sebisa mungkin, kalau ada beberapa niat ya, niat itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi, ada beberapa niat yang perlu kita tata pertama. Tapi kalau rencana, kalau teman-teman rencana, itu sebaiknya jangan di-share dulu. Ya, kalau sedang merencanakan sesuatu, kalau terapi bahagia di grup yang ini ya, yang tengah, ya, dengan Kak Imah. Nanti yang bimbing beda-beda adminnya, itu. Kita ada sekitar 20-an admin, dan grupnya ada ribuan. Sudah masuk ke dalam grup, sudah siap praktek terapi bahagia ya. Oh ya, sebentar lagi nih, 2 menit lagi kita praktek terapi Al-Quran. Sudah siap air semua? Kalau sudah, sebentar lagi kita akan praktekkan terapi Al-Quran. Tadi sampai mana pembahasannya? Jadi lupa. Nah, jadi teman-teman ya, karena pandangan iri seseorang itu akan bisa menyebabkan ain. Nah, kalau teman-teman merencanakan sesuatu, jangan diceritakan dulu. Kalau teman-teman merencanakan sesuatu, jangan diceritakan dulu, ya. Oke, ya masuk ke dalam grupnya nanti gratis. Kalau yang sudah PO bukunya nanti masuk ke grup eksklusif dan bisa konsultasi dengan saya secara langsung, tidak harus ngantri di live seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman menceritakan rencana yang mau diceritakan, ini bisa gagal loh. Saya sudah berkali-kali buktikan, saya ingin melakukan ini, saya ingin berbisnis ini, saya ingin membangun seperti ini. Itu saya ceritakan kepada orang-orang. Tujuannya sebenarnya untuk motivasi ya. Untuk memotivasi agar orang lain semangat, dengan semangat saya mereka ketularan. Tapi ternyata itu malah gagal, hancur, berantakan. Gara-gara apa? Kita share apa yang ingin kita kerjakan. Ya kan? Banyak yang ngalami, betul kan? Hati-hati, jangan pernah ceritakan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita rencanakan, hanya kita sendiri yang tahu. Kalau cerita dengan orang-orang terdekat, tidak jadi masalah. Dengan orang-orang yang jelas kita cintai dan mencintai kita, nggak jadi masalah cerita, ya. Dan kalau sudah, misalkan sudah dilaksanakan, dikerjakan, niatnya untuk memberikan motivasi, ya, ucapkan bismillah, terus kemudian berlindung kepada Allah.
ya. Misalkan contoh begini, kita mau update status tentang kita berhasil umroh dengan izin Allah, dengan perantara keajaiban Allah, misalkan karena sedekah begitu ya. Kita bisa kemudian share dengan kalimat yang sebisa mungkin merendahkan diri ya. Merendahkan diri kita, jangan terlihat seperti seolah pamer. Bismillah teman-teman, saya ingin share pengalaman saya bisa umroh misalkan ya. Hanya dengan modal sedekah misalkan 1.000 setiap hari. Ini mohon maaf ya teman-teman, hanya sekedar ingin memberikan motivasi. Kalau terpaksanya ingin share seperti itu, tapi sebaiknya memang disimpan, begitu ya, tidak untuk diumbar. Kalau sedang halangan tidak jadi masalah ya, kita akan segera mulai ya teman-teman. Kita mulai dulu saja ya. Nanti kita lanjut sharing-sharing setelah kita terapi Al-Quran. Kalau ingin bahagia, silahkan teman-teman nanti bisa masuk ke grup terapi kebahagiaan. Ini ada grup, kita akan praktekkan bagaimana caranya bahagia. Bagaimana caranya kita selesai dengan diri sendiri. Bagaimana caranya kita nggak peduli dengan omongan orang. Walaupun omongan itu menyakitkan dan keluar dari lisan orang-orang yang terdekat bahkan. Orang-orang yang serumah. Orang-orang yang dulunya menjalin komitmen bareng-bareng. Kata-katanya begitu menyakitkan, kita tetap bahagia. Enak nggak kira-kira jadi orang seperti itu? Karena apa? Yang kita cari itu bukan cintanya makhluk ya. Yang kita cari itu bukan cintanya makhluk, tapi yang kita cari adalah cintanya Allah. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, enak banget, Masya Allah ya. Demi Allah enak banget kalau kita sudah ngerasa dekat dengan Allah. Oke, sudah siap terapi semua? Silakan. Kita akan mencoba, ini fokus ya. Kita fokus kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Ayo ngumpul semua, share kepada saudaranya, temannya, sahabatnya yang sedang merasakan masalah yang sama. Betul, memiliki qalbun salim, ini hati yang sehat, hati yang selamat, itu nikmatnya luar biasa. Update status jualan, kalau status jualan, boleh-boleh saja, yang penting selalu baca bismillah sebelum update, begitu ya. Kan kalau jualan harus tetap diposting barangnya kan. Masalah keuangan masuk ke sini ya. Masalah keuangan masuk ke bimbingan bisnis dan lunas hutang. Sudah siap? Mari kumpul teman-teman yang sedang punya masalah keluarga. Oke, silakan ambil air wudhu yang belum ya. Yang belum berwudhu silakan ambil air wudhu. Saya berikan waktu 3 menit. Yang belum ambil air wudhu silakan segera berwudhu. Saya berikan waktu 3 menit. Ada yang di sini yang sudah mulai sendawa, yang sudah mulai deg-degan, sudah mulai mual, ya. Puasa boleh ikutan. Puasa boleh ikutan, silakan. Siapkan air ya. Sudah? Kalau ingin dapat jodoh, masuk yang tengah. Yang tengah. Ngantuknya tolong dilawan. Kadang errornya sinyal, suara nggak kedengaran, itu bukan karena HP-nya, bukan karena sinyalnya. Itu bisa jadi karena memang diusik ya, biar teman-teman tidak nonton tayangan ini. Kadang pendengaran kita hilang, nggak dengar apa-apa. Itu hati-hati teman-teman. Ya, ditepuk-tepuk. Ini mumpung masih kedengeran ya. Kemarin banyak kasus, ternyata banyak penonton yang nggak bisa dengar suara saya. Padahal sinyalnya bagus dan saya juga sudah cek di HP saya sendiri, itu bagus suara. Jadi teman-teman, kalau yang nanti suaranya hilang, silakan ditepuk-tepuk di bagian telinga ya. Bagian telinga, ya, sambil ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, seperti itu. Itu biasanya gangguan yang menutup telinga. Nah, kalau gangguan yang menutup telinga itu biasanya efeknya ke arah keseimbangan ya. Keseimbangan, biasanya itu teman-teman yang mengalami masalah pendengaran, ketika diruqyah suaranya hilang, itu biasanya kena gangguan vertigo, migrain, pusing, ya, sakit kepala, terus ada gangguan otak, radang, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Baik, kita segera mulai. Kita akan coba membantu teman-teman ya. Dengan sugesti, kita berikan afirmasi dulu ya. Setelah itu kita berdoa. Kita berdoa. Ini kita berikan sugesti teman-teman agar teman-teman bisa lagi halangan, ya tetap berwudu. Agar teman-teman bisa selesai dengan dirinya sendiri.
Nah, kita harus sering-sering komunikasi ya. Komunikasi dengan diri kita. Kita sampaikan afirmasi yang positif. Ini sangat mempengaruhi kesehatan mental. Karena banyak di antara kita yang sedang sakit mentalnya. Secara fisik sehat, tapi secara mental ya kita bermasalah. Oleh karena itu, kita terapi dengan afirmasi kepada diri sendiri. Silakan teman-teman pegang jantungnya. Ini kebetulan mirror ya, jadi seolah-olah ini tangan kiri, ini tangan kanan saya ya. Ini tangan kanan saya, teman-teman pegang dada sebelah kiri. Kalau di situ mungkin kelihatannya kanan ya. Kalau di situ kelihatannya kanan. Ini dada kiri. Pegang dada kirinya. Coba rasakan, teman-teman. Rasakan detak jantung teman-teman. Rasakan betul-betul. Rasakan suasana yang semakin sunyi, semakin sepi. Rasakan detak jantung yang selalu kita ingkari nikmatnya. Rasakan detak jantung yang tidak pernah kita syukuri ini. Rasakan teman-teman, rasakan masalah yang teman-teman saat ini hadapi. Rasa sakit hati, rasa lelah luar biasa. Rasa lelah, galau setiap saat, setiap hari. Tiada hari tanpa lelah, tiada hari tanpa menangis. Yang ingin menangis silakan keluarkan, jangan ditahan ya teman-teman. Kita akan bicara kepada diri kita sendiri. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah bersemangat. Allah limpahkan kebahagiaan padaku. Allah limpahkan hati yang lapang. Bukan aku kalau tidak bahagia. Bukan aku kalau tidak sabar. Allah limpahkan kesabaran yang luar biasa dalam hatiku, ya Allah. Masa depanku penting, keluargaku penting. Masa depan indah insya Allah akan segera kudapatkan. Hari-hariku dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada kesempatan ini, aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku maafkan. Kudoakan mereka semoga sehat selalu, mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Ya Allah, limpahkan ya Allah kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki melimpah kepada orang-orang yang telah zalim kepadaku ya Allah. Kumaafkan mereka. Mudah-mudahan surga bagi mereka ya Allah. Tempatkan mereka ya Allah di surgamu kelak ya Allah. Dapatkan limpahan rezekimu yang luar biasa. Silakan teman-teman, tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Teman-teman, benar-benar ikhlaskan ya. Ikhlaskan orang-orang yang telah menyakiti hati teman-teman. Tarik lagi, nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan teman-teman posisi seperti berdoa ya.
Kita posisi seperti berdoa. Kita akan berdoa kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah untuk memohon kekuatannya, untuk memberikan kita kekuatan lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di pagi yang penuh keberkahan ini, Ya Allah, Ya Rabb, Engkaulah pemilik kebahagiaan, Ya Allah. Engkau penggenggam kebahagiaan, Ya Allah. Hujamkanlah kebahagiaan ke dalam jiwa kami, Ya Allah, Ya Rabb. Hujamkanlah kebahagiaan ke dalam jiwa kami, Ya Rabb. Alhamdulillah, Ya Allah, di pagi ini kami dipertemukan dengan saudara-saudara kami dalam komunitas terapi langit ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, jauhkan kesedihan dari diri kami. Jauhkan sejauh-jauhnya jika ada orang yang zalim, yang dengki kepada kami, jauhkan, Ya Allah. Ya Allah, berilah kebahagiaan kepada mereka yang dengki kepada kami. Berilah kebahagiaan kepada mereka yang iri kepada kami. Dengan kebahagiaan yang mereka rasakan sampai mereka lupa dengan kedengkiannya kepada kami, Ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, di pagi ini kami mohon kepadamu limpahan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri, Ya Allah. Hanya Engkau tempat kami meminta. Hanya Engkau tempat kami berharap. Jika ada sihir pemisah rumah tangga, Ya Allah, hancurkan, Ya Allah, hancurkan. Lembutkan hati pasangan kami. Lembutkan, Ya Allah. Lembutkan dengan cahaya-Mu, Ya Latif. Lembutkan dengan cahaya-Mu, Ya Latif. Limpahkan cahaya-Mu ke dalam keluarga kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Jika ada jin pemisah, jika ada sihir pemisah, hancurkan melalui ayat-ayat yang akan kami baca, Ya Allah. Mari kita tiupkan ke tangan, kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan kita. Kemudian ayat kursi. Yang belum hafal, cukup dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke telapak tangan kita, agak keras ya tiupnya. Kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baca Hasbunallah. Ikuti ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian tempel ya. Tempel di dada dan perut seperti ini. Tempelkan kemudian diusap. Kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Tiupkan. Kemudian baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Tarik ke atas teman-teman. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan ya. Bismillahi Allahu Akbar. Yang mulai sendawa, yang mulai mual, silakan dimuntahkan ya. Sambil tepuk-tepuk terus ya, dada dan perutnya seperti ini. Silakan ditepuk-tepuk seperti ini. Yang mulai sakit kepala dipijit ke depan ya, seperti ini ya, dipijit ke depan sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah, seperti itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan ya. Yang mual fokus di perut, ditepuk-tepuk seperti ini, agak keras. Ya, sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar terus. Ucapkan terus. Jangan lepas dari Bismillahi Allahu Akbar. Wahai jin yang mengganggu saudara kami, silahkan kamu keluar. Silahkan kamu keluar sebelum kami bacakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkanmu, ya, yang akan menghancurkanmu. Silakan, kamu tidak akan pernah sanggup dengan panasnya ayat-ayat Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fokus ya, fokus dengarkan ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Silakan ditepuk-tepuk ya. Di sini ada yang masih mual dan muntah ya, ada yang masih mual. Silakan tepuk-tepuk ya perutnya. Tepuk-tepuk, tepuk-tepuk ya. Sambil ucapkan ini bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar pakai tangan kanan ya. Kemudian tiupkan, kemudian tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tiupkan, kemudian tepuk-tepuk ya. Termasuk sendawa. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kemudian usapkan ke leher. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kemudian usapkan ke leher. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Usapkan ke leher. Punggung panas dan pegal, nanti bisa mandi dengan menggunakan air yang sudah disiapkan ya. Nanti airnya bisa untuk mandi, bisa untuk diusap di belakang, dicipratkan saja. Kalau nggak nyampe, dicipratkan ke punggung seperti ini, ya, dicipratkan ke punggung. Badan pada pegel, silakan nanti mandi dengan air yang sudah disiapkan tadi, yang sudah saya bacakan dengan ayat. Ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah. Ya, masih muntah terus ya. Ukhruj ya Abdullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Agar hafalan tidak gampang hilang, terus murojaah ya. Terus murojaah, terus membaca, dibaca, jangan lepas dari Al-Qur'an. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dengarkan ini wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Badan gatal semua, itu ada gangguan ya. Ada gangguan. Silakan nanti mandi air yang sudah saya bacakan ayat ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang sakit batu empedu silakan hubungi Kak Imah. Screenshot ya teman-teman, biar teman-teman bisa nyimpan nomornya. Kepala berat silakan diusap di bagian ubun-ubun ya. Sini dipijat, sini seperti mencabut. Ukhruj ya Abdullah. Keluarlah wahai musuh Allah. Ya, keluarlah wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Kalau pesan madu ke Kak Novi ya, ke Kak Novi ini. Ke sini, silakan. Atau bisa cek di showcase di keranjang belanja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, termasuk kita bisa membantu membersihkan jin nasab ya atas izin Allah dengan melalui perantara Al-Quran. Pundak kiri sakit ya, ditepuk-tepuk ya sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Telinga berdengung, itu ada kemungkinan ada gangguan ain atau sihir. Silakan ditepuk-tepuk ya, cukup ringan, jangan keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca, ya Allah, ayat yang panas dan membakar jin yang bandel yang tidak mau keluar dari tubuh saudara-saudari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kalau pesan madu ke ini aja ya. Untuk keranjang kuningnya belum ada, atau nanti ke bio ya. Untuk madu ruqyahnya nanti pesan ke Kak Novi saja. Nanti diarahkan ke showcase. Bisa dibayar di tempat atau bisa ini ya, dicek di profil nanti ada madu ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarah, bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lahum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, qalilan ma tashkurun. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman bisa diminum airnya. Biasanya setelah minum nanti sudah mulai tenang ya, sudah mulai lega. Silakan bisa diminum air putihnya. Yang belum sempat menyiapkan air, yang anak-anaknya biar nurut, yang baru saja bergabung, nanti silakan teman-teman bisa gabung lagi live di malam hari ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Jam 8 waktu Indonesia Barat, insya Allah saya live lagi sampai jam 9.30. Begitu masuk live, silakan teman-teman bisa siapkan air putih dan berwudu ya. Siapkan air putih, berwudu, terus kemudian siapkan kantong plastik. Sendawa, buang angin, keringatan, itu insya Allah reaksi positif, merupakan tanda, mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan merupakan tanda sembuhnya teman-teman ya, tanda keluarnya gangguan sihir atau jin. Tetapi tidak cukup ruqyah sekali, diminumkan sama suami boleh ya.
Yang mual, pusing, silakan airnya dioles ke bagian kepala dan tengkuk ya. Kepala bagian ubun-ubun sama tengkuk sini. Dada panas, airnya dioles ya di bagian dada Kak Dwiki, silakan dioles. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh, dapat kerjaan, amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba batuk dan pusing. Ini saya agak longgar waktunya ya, mungkin sampai jam 8. Silakan yang mau ada aktivitas boleh izin undur diri. Saya masih live ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Bagian sakit, terasa sakit, ngantuk, mual ya. Siap, selamat bekerja, menjalankan aktivitas, semoga penuh barokah ya. Yang sakit silakan dioles ya. Yang sakit silakan dioles. Malam tidak bisa karena pukul 2 malam. Oke. Mau videonya bacaan ruqyah? Ada, kalau teman-teman mau sering-sering dengarkan ayat yang saya baca, ada, sudah saya buatkan videonya. Ya, sudah saya bacakan doa dan saya sudah rekam. Nanti tinggal dicari ya. Tinggal dicari di akun saya yang Terapi Langit. Yang mual silakan perutnya diusap ya. Sambil kalau yang belum menyiapkan air, silakan siapkan air. Dibacakan sendiri saja, bisa kok dibacakan sendiri ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. 4 surat itu dulu fokus ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, An-Nas, Al-Fatihah. Badan pegal-pegal, silakan pakai mandi air garam ya. Biar anak dapat pekerjaan, banyak amalkan istighfar. Sudah berapa kali ruqyah tetap masih ada reaksi ya. Nah, itu kemungkinan Kak Akang Hijrah sudah masuk ke dalam grup ya. Nanti coba kita bantu. Kalau yang begini ya teman-teman ya, yang tinggalnya di Jogja, kalau yang kena reaksi, saya sarankan untuk bisa ruqyah langsung. Kalau yang posisinya di Jogja, silakan. Saya sarankan untuk bisa langsung ke tempat saya ya, ke kantor. Nanti saya bantu gratis ya teman-teman ya. Tidak perlu bayar, tidak perlu pakai mahar, tidak perlu bawa oleh-oleh, gratis. Silakan yang tinggalnya di Yogyakarta atau tidak jauh dari Jogja, teman-teman yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Jogja, silakan main ya ke kantor dan insya Allah nanti kita bantu sampai tuntas gratis ya. Kita bantu sampai tuntas gratis, tidak perlu pakai mahar. Jogjanya di Jalan Imogiri Barat. Nanti tanya ke admin saya saja, silakan. Nanti di share log begitu ya. Jalan Imogiri Barat, Sewon, Bantul. Siap, silakan yang ingin melanjutkan aktivitas boleh undur diri, mudah-mudahan barokah ya aktivitasnya. Siap. Kak Diah ya, mudah-mudahan barokah aktivitas kegiatan selama ini. Jangan lupa nanti malam simak ya teman-teman live saya. Simak live saya jam 8.20 WIB. Gatal menahun pakai tanah. Sudah saya buatkan videonya. Masya Allah, selamat datang ya Kak Mimi dari Taiwan. Telinga sakit digosok, digosok bukan pas telinganya, pas di sini nih, pas di sini ya. Ini di sini sambil ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Terus kalau di Jakarta belum ada. Nanti rencana saya setelah bulan Oktober ya, setelah bulan Oktober saya ingin tur keliling Indonesia dari satu kota ke kota yang lain. Siapa di sini yang ingin dikunjungi, sebutkan nama kotanya. Nanti kota paling banyak insya Allah akan saya kunjungi dan kita akan adakan seminar terapi langit ya. Dengan biaya insya Allah terjangkau lah, karena kita kan butuh tempat untuk sewa ya. Di sini siapa yang tinggal di kota-kota yang paling banyak nanti akan kita kunjungi. Siap datang ya kalau saya adakan pelatihan terapi langit di kota teman-teman. Ya, kita akan langsung live di tempat. Tangerang, Subang, Jakarta, Bogor, Jawa Timur banyak juga ini ya. Insya Allah nanti sebisa mungkin sih kalau misalkan gratis bisa sebisa mungkin ya. Misalkan kita bisa izin menggunakan masjid misalkan ya, atau mungkin tempat-tempat umum yang tidak menggunakan biaya ya, insya Allah bisa gratis. Tapi kalau misalkan tempatnya di hotel begitu ya,
atau di aula tertentu kan kadang butuh biaya sewa. Nah, kita mungkin butuh untuk menyewa, dan insya Allah nanti akan kita salurkan. Kalau misalkan ada keuntungan ya, sebagian akan kita salurkan ke pondok yang saya kelola. Jadi saya mengelola pondok namanya Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Terapi Langit ya, dan sebagian kita salurkan bagi yang membutuhkan. Oke, banyak sekali ya ternyata di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Boleh silaturahim, silakan Kak Faiz ya. Saya di Sewan Bantul Yogyakarta. Jalan Imogiri Barat. Ya betul, di masjid kalau misalkan ada yang bisa membantu, tembusin ke takmir, ajukan proposal, insya Allah nanti kita akan siap hadir begitu. Oh, Solo ya, Karangpandan Solo, lumayan lah. Purbalingga ya, ini aliran ngapakisme ya. Barling Mas cakep. Saya Cilacap, Kak Desi ya. Terus kemudian silakan ya dicatat yang ingin main ke rumah Jalan Imogiri Barat, atau nanti tanya admin aja nanti di Sherlock gitu. Kaki terasa basah, direndam, bisa direndam air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran. Tapi kan nggak, yang penting nggak sakit ya. Siap. Rahang nyeri, kalau rahang nyeri minum air ruqyah. Kalau yang belum sempat menyiapkan air, nanti malam saya live lagi gitu. Bagi teman-teman, ini terakhir Sabtu ditutup ya. Kalau yang ingin siap, jangan lupa ke Pondok ITTP Aki. Ya, siap. Ya, insya Allah nanti mampir. Yang ingin pesan, ini hari Sabtu ditutup open PO. Jadi, saya mengambil inspirasi dari Al-Quran, terus kemudian merumuskan 7 metode. Ya, saya merumuskan 7 metode terapi untuk berbagai macam masalah kehidupan. Jadi, daripada saya bolak-balik nyampaikan ke banyak jamaah, banyak pasien saya, banyak member ya. Coach, untuk penghalang rezeki gimana biar rezekinya melimpah, warung nggak kelihatan tutup, karena seringkali seolah terlihat tutup, kena sihir. Terus kemudian saya kena ini masalah keluarga, mau cerai. Terus saya ada problem anak, ya, anak berkebutuhan khusus, anak kecanduan gadget, macam-macam. Kemudian sakit kronis. Nah, makanya saya tulis dengan sebuah buku, ya. Buku ini silakan bisa dimiliki. Batas PO sampai Sabtu ya, batas PO sampai Sabtu. Dapat bukunya silakan kontak sini Kak Novi ya. Silakan bisa kontak Kak Novi. Terus kemudian bisa di asrama masjid, siap ya. Kalau yang Bekasi. Begini teman-teman, yang ingin mengundang saya di luar kota, silakan nanti boleh menjadi tim gitu ya, tim suksesnya. Silakan nanti bisa mungkin kalau membuat info ini ya, publikasinya, insya Allah nanti kita punya tim desainer juga sebetulnya. Nanti kalau dibuatkan iklannya, insya Allah nanti kita buatkan. Nah, teman-teman nanti tinggal bagian koordinator di lokasi, gitu ya. Nanti kita bisa bantu untuk kunjungi ke sana, ya, insya Allah begitu ya. Bisa kirim ke Taiwan. Ke Taiwan ongkirnya itu nggak sampai 100.000. Terus kemudian open PO itu udah PO, alhamdulillah. Dikirim serentak Senin ya. Senin 15 Juli dikirim, insya Allah. Sama Kak Ana, iya sama saja. Kak Ana sama saja. Itu tim kami juga. Nah, teman-teman dapat 2 ya. Dapat 2 buku. Ini sudah satu paket. Jadi nggak bisa beli satu. Karena di sini juga ada materinya. Jadi ini untuk panduan. Terus kemudian ini untuk prakteknya. Ongkir Pekanbaru silakan tanya Kak Novi ya. Ongkir Pekanbaru itu mungkin ya sekitar 30 sampai 50 ribuan lah maksimal kalau tidak salah loh ya. Alhamdulillah sudah PO. Nah, yang sudah PO nanti akan masuk ke dalam grup khusus dan nanti bisa langsung konsultasi dengan saya. Nanti bisa japri, bisa video call, bisa chat langsung gitu ya. Chat terus kemudian nanti akan saya balas dengan voice note kalau memang butuh penjelasan yang panjang. Cara belinya ke sini. Bisa kontak Kak Novi ya. Cara belinya bisa kontak Kak Novi. Harga open PO CD 129. Nah, kalau sudah selesai cetak, itu pengiriman Senin, ini harganya sudah beda. Ya, harganya sudah beda di 167. Kalau sudah ready, mumpung masih open PO, hemat ya. Hemat 30.000, silakan bisa chat yang ini ya.
chat nomor yang ini silahkan. Terus kemudian di sini ada praktek. Jadi apa yang amalan yang harus kita lakukan? Karena banyak sekali teman-teman yang tanya amalan untuk rezeki melimpah itu gimana ya. Ini saya sudah buat jadwal, saya sudah buat form ya. Apa yang harus teman-teman centang, apa yang harus teman-teman kerjakan. Ini ada semua lengkap ya. Terus kemudian saya panggil saja Coach Mufti ya. Saya panggil saja Coach Mufti. Nah, ini full color ya teman-teman. Isinya berwarna. Ada terapi kebahagiaan. Jadi bagi teman-teman yang kalau mau garamnya silakan bisa ke ini ya. Bisa ke Kak Novi silakan. Atau cek di sini di bio. Di bio itu ada garam ruqyah terapi langit. Begitu. Bisa ya, lewat oren bisa. Nanti japri saja, nanti akan dikasih linknya. Begitu ya. Nah, teman-teman, kalau angin sampai ke tulang sudah 6 bulan, sampai susah jalan, seperti sakit-sakit, itu kalau sampai ke tulang, ini saya sarankan ada 2 ya, pakai ramuan ruqyah. Ini ramuan ruqyah terapi langit. Terus kemudian nanti sambil mandi air garam ya, mandi air garam. Ini sudah dibacakan ayat Allah. Itu ya. Siap, insya Allah kita keep-kan ya untuk teman-teman yang PO buku. Nanti bisa kontak nomor ini gitu. Ini kebetulan nggak ada keranjang kuning ya teman-teman, tidak ada keranjang kuningnya. Nanti bisa langsung kontak tim saya atau ke bio, begitu. Terapi ini diterapkan ke anak spesial, anak berkebutuhan khusus. Insya Allah bisa. Saya punya komunitasnya. Namanya komunitas Child Dream ya. Saya punya komunitas Child Dream ini untuk membantu khusus anak yang memang berkebutuhan khusus, itu ya. Madu sama garam saya kurang hafal harganya ya. Jadi kalau madu itu, ini kan yang besar ya, yang kecil saja ambilnya, itu sekitar 167 kalau tidak salah. Kalau garamnya itu kalau nggak salah sekitar 67. 67.000 tambah 167. Nah itu nanti silakan bisa hubungi ini ya, tim saya. Di botol ini madu ruqyah. Jadi madu ruqyah ini sudah dibacaan ayat ruqyah. Teman-teman yang berkali-kali, setiap kali ruqyah mengalami reaksi mual, muntah, ini saya sarankan konsumsi ini ya. Ini sudah dibacakan ayat Al-Quran dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian ada surat Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lengkap begitu ya. Jadi insya Allah nanti akan membaik dan nanti kita akan masukkan ke dalam grup eksklusif untuk bisa langsung kita bantu terapi. Untuk anak berkebutuhan khusus, insya Allah bisa. Untuk anak berkebutuhan khusus pakainya ini ya, sebentar, saya nggak ada sampelnya. Ada yang kecil sebetulnya ya. Namanya madu Child Dream, khusus untuk anak khusus ya, tidak pakai yang ini. Jadi tidak pakai yang ini. Namanya Child Dream. Kontak saja ini Kak ya. Kak Novi nanti minta linknya. Siap ya, selamat beraktivitas. Untuk anak berkebutuhan khusus nanti kita bantu. Ya, kita bantu dengan banyak terapi. Karena saya juga punya komunitas. Untuk anak beda lagi. Untuk anak beda, walaupun ini boleh ya. Walaupun ini boleh silakan, nggak jadi masalah, tidak ada efek samping. Tetapi kita sudah siapkan ramuan khusus untuk anak, begitu. Ya, jadi yang punya keluhan pada anak, nanti silakan bisa kontak ya. Nanti kita bantu bukan hanya sekedar minum ya, tetapi kita bantu dengan terapi. Anak berkebutuhan khusus ini kita bantu dengan terapi. Terapinya apa saja? Terapinya itu banyak sekali. Anak main gadget insya Allah bisa. Nah, anak main gadget begini ya. Ini ada terapi yang sedikit saya sampaikan nih untuk anak main gadget. Jadi untuk anak yang suka main gadget, pertama kita terapinya ada terapi namanya SAFT ya, SAFT. SAFT itu Spiritual Emotional Freedom Technique. Ini dikembangkan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin ya. Caranya adalah silakan anaknya diketuk-ketuk pas kondisi apapun, kalau bisa pas tidur boleh, kemudian pas lagi main boleh, pinjem tangan anaknya, kemudian diketuk-ketuk nih. Wahai anakku, walaupun kamu suka main gadget, disebutkan begitu ya, kamu mulai menghindari gadget. Mulai saat ini kamu tidak suka bermain gadget. Kamu menjauhi gadget, kamu lebih suka belajar, kamu lebih suka ngaji. Kamu anak penurut, begitu. Pokoknya disampaikan dulu keluhannya, terus kemudian disebutkan keinginannya seperti apa ya. Walaupun kamu betul hubungi admin silakan ya. Walaupun kamu suka bermain gadget,
kamu lebih suka meninggalkan gadget, kami lebih suka ngaji, seperti itu. Terus kemudian titik-titiknya mana saja? Pakai 2 jari, ya pakai 2 jari seperti ini, kemudian diketuk-ketuk sambil kita hafalkan ya. Ini titiknya, terus kemudian ini ubun-ubun, ya, terus kemudian pinggir alis, kemudian bawah mata, kemudian sini bawah hidung, kemudian di sini di dagu, kemudian di sini ya di bagian sini ya leher, bawah leher sini yang ada tulangnya di sini, ketuk. Kemudian terakhir di bawah sini, ketiak, sepertinya. Di sini, ketuk. Seperti itu. Nah, setiap ketukan sama, ya, setiap ketukan itu sama. Bisa untuk benjolan ya. Madunya bisa untuk benjolan, termasuk nanti di ini ya, mandi pakai air garam. Insya Allah banyak sekali sudah testimoni, sudah luar biasa. Jadi teman-teman nggak usah ragu, bukan hanya sekedar kita suruh teman-teman pakai konsumsi, enggak. Tapi kemudian kita bantu dampingi dengan terapi, ya. Nanti sebulan, kalau mau ngulang lagi, boleh lanjut 2 bulan. Kalau mau setahun, boleh kita dampingi. Konsultasi selamanya, ya teman-teman. Konsultasi selamanya. Begitu. Yang ingin masuk ke dalam grup ya, ini saya live 4 menit lagi. Mumpung saya masih live ya, silahkan nanti teman-teman ini dicatat nomornya, silahkan bisa dihubungi, silahkan bisa di screenshot ya. Yang butuh konsultasi masalah kehidupan, saya live setiap pagi jam 6 sampai jam setengah 8 sih biasanya. Tapi ini mumpung mas saya agak longgar hari ini, sudah daftar belum di ACC? Oke, semoga mudah-mudahan hari ini sudah bisa masuk ke dalam grup. Mandi air garam ada aturannya. Aturannya adalah pertama baca doanya di luar, baca bismillah saja. Terus kemudian nyampur airnya di luar ya. Jadi siapkan ember besar, campurkan 1 sendok saja. Ya, ini garam sudah dibacakan ayat ruqyah. Campurkan 1 sendok saja, atau boleh setengah sendok ya. Di ember yang besar. Kalau mandinya mau pakai ember, campurkan di ember. Tapi kalau mau mandi pakai bak, nanti bisa dicampurkan ke bak seperti itu, bak mandi. Kalau pakai shower gimana? Kalau pakai shower mandi dulu seperti biasa, terus kemudian di tengah-tengah nanti bisa kita mandi pakai bak gitu ya, pakai apa? Pakai ember yang sudah dicampurkan ini. Nah, setelah itu boleh dibilas dengan air biasa, boleh juga tidak usah dibilas. Garamnya bisa untuk anak insya Allah ya. Anaknya seperti apa dulu? Berkebutuhan khusus, speech delay ya, atau yang lain insya Allah nanti diagnosa borderline, dulu dia normal, sekarang divonis sampai dewasa akan tetap seperti anak-anak. Jangan percaya dengan vonis ya, jangan percaya dengan vonis medis. Insya Allah semuanya bisa diusahakan. Masuk ke dalam grup ya, nanti akan kita bantu dengan terapi. Di sini pun ada terapinya teman-teman. Terapi anak berkebutuhan khusus ada di sini ya. Untuk mandi berapa sendok? Boleh setengah sendok, boleh 1 sendok. Kalau mau ngirit setengah sendok. Tapi kalau mau reaksi yang mungkin lebih ini ya, lebih kuat reaksinya, itu 1 sendok gitu. Nggak mau nurut dan membantah, nggak mau belajar. Iya, nanti terapinya bukannya sekedar minum madu dan pakai garam ya. Terapinya itu siap ya, Kak Zungzai boleh gabung silakan. Kalau terapinya nanti kita ada banyak terapi ya. Untuk terapi anak ini ada 7 metode. Ada 7 metode. Terapi bahagia, terapi istighfar juga. Dan ada terapi yang luar biasa yang mungkin bisa teman-teman praktekkan nih. Mandi air garam cukup bismillah ya sebelum masuk ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi ya. Tetap kita baca doa seperti biasa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khuba'its. Begitu ya. Nah, bagi yang punya anak-anak berkebutuhan khusus atau bandel, jangan kita katakan bandel sih ya. Katakanlah begini, calon anak soleh, begitu ya. Jadi hati-hati ini lisan seorang ibu, jangan kemudian mengatakan anak-anaknya bandel, bawel, ya, terus kemudian nakal, hati-hati. Calon anak soleh, begitu ya. Anak soleh, atau gak usah pakai calon, anak soleh aja, gitu ya. Belum nurut, nah betul, seperti itu. Nah, maka kalau termasuk yang kecanduan gadget speech delay ya, itu ketika tidur ya, ketika tidur, pakai garam 3 sendok, cepat habis ya. Kalau biar nggak cepat habis, 1 sendok saja. Biar nggak cepat habis 1 sendok, atau beli yang besar teman-teman. Ada yang besar ya, ukuran 800 gram,
Itu insya Allah lebih hemat harganya daripada yang kecil gitu. Nah, teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus yang mungkin sulit dinasehati, ya kemudian kecanduan gadget, pas tidur ya, ini tips ya. Pas tidur ini bagian dari terapi anak. Dicampur garam sini boleh ya. Garam ini boleh dicampur dengan garam yang di rumah, silakan. Pas tidur itu dibisikkan. Kalau sudah tidur dibisikkan sambil dipegang ubun-ubunnya. Ini manjur luar biasa, banyak sekali testimoni. Dipegang ubun-ubunnya terus kemudian sampaikan, "Nak, kamu anak soleh. Kalau yang perempuan, kamu anak yang solihah. Kamu nurut sama papa, sama mama, sama bapak, sama ibu, sama bunda." Gitu ya, sambil dipegang. Ubun-ubunnya dipegang dengan tangan kanan. Kalau bisa, bunda wudhu dulu sebelum pegang anak. Ya, tujuannya agar ya bukan untuk apa-apa sih, tidak harus dengan wudhu ya, tapi insya Allah dengan menjaga wudhu itu luar biasa, doa kita akan lebih diijabah oleh Allah. Terus kemudian ya dibisikkan di telinganya, ya dibisikkan di telinga kanan anak-anak kita. "Nak, kamu anak yang solih, yang solihah, kamu nurut sama orang tua, kamu taat kepada Allah, kamu rajin sholat, kamu rajin baca Quran, kamu penghafal Quran ya nak." Terus sambil dielus. Itu masuk ke alam bawah sadarnya teman-teman. Ya, masuk ke alam bawah sadarnya luar biasa. Nanti lakukan rutin selama sebulan. Sebenarnya nggak harus sebulan nih, seminggu sudah ada perubahan. Tapi biar hasilnya maksimal, ya teman-teman rutin lakukan itu. Jadi memberikan sugesti, apalagi ini doa ya seorang ibu pas anak tidur ya, pas anak tidur. Ya, pas anak tidur, pegang ubun-ubunnya, bisikan di telinga kanannya, begitu. Terus yang belum punya anak, program hamil, ada kita grupnya ya, kontak Kak Imah. Begitu, silakan kontak Kak Imah. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya undur diri. Silakan nanti malam saya live lagi jam 8, jam 20. Anak sakit batuk panas, nggak mau makan sampai kurus. Saya ada terapinya, sebentar. Saya kebetulan nggak ada contohnya ya. Jadi kalau di showcase ada teman-teman ya, itu namanya Madu Child Dream. Itu khusus untuk membantu anak nafsu makan, begitu ya. Untuk meningkatkan imunitas dan kecerdasan. Nanti Kak Fatima atau bisa juga nanti langsung hubungi Kak Novi ya, Kak Fatima. Untuk pesan Madu Child Dream nanti kita bantu terapinya. Untuk kalau ini ya untuk semua keluhan, kalau anak speech delay sebentar, saya carikan stoknya, semoga masih ada ya. Semoga masih ada contohnya sebentar. Jadi, ini untung ada. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang khusus untuk anak. Jadi khusus untuk anak seperti ini, namanya Child Dream ya. Jadi komposisinya saya bacakan. Madu multiflora, terus kemudian ada probiotik, ini bagus sekali untuk imunitas dan kecerdasan. Ada murbei, daun kelor, dan pegagan. Ini fokus di kecerdasan dan membantu yang speech delay dan kebutuhan khusus. Begitu ya. Untuk anak speech delay nanti bisa dibantu dengan ini. Nanti kita bantu terapi 7 metode. Ya. Kita bantu terapi 7 metode. Ini aslinya saya kurang paham ya sekarang berapa, tapi sekitar 100 ribuan. Ya, ini sekitar 100 ribuan dan Bunda akan kita bantu dengan terapi 7 metode untuk membantu speech delay. Itu. Ini banyak testimoni setelah minum jadi lahap makan ya. Jadi lahap makan, terus kemudian imunitasnya kuat, jadi jarang sakit dan lebih cerdas. Nyerap pelajaran itu gampang banget ya. Nyerap pelajaran itu gampang banget. Istilahnya dinasehatin itu nurut, karena di sini sudah dibacakan ayat ya teman-teman. Ini sudah dibacakan ayat Al-Quran. Untuk nafsu makan dewasa bisa juga boleh, tapi kalau untuk yang dewasa sebaiknya yang ini ya, sebaiknya yang ini begitu. Nanti bisa kontak Kak Novi untuk bisa CO dan bisa dibayar di rumah begitu. Anak sering sakit perutnya, selalu berputar dan selalu bunyi perut, kenapa? Nah, coba kalau yang punya keluhan medis tentang anak-anak, itu nanti cek dokter dulu. Kalau memang nggak ada gangguan medis, coba nanti hubungi tim kami, ya, nanti kita akan bantu diagnosa, kemungkinan ada
gangguan ain. Kalau anak biasanya rata-rata ain. Kalau anak biasanya jarang kena sihir ya. Biasanya kena ain. Kalaupun kena sihir itu sihir yang dilempar ke rumah. Yang dilempar ke rumah itu biasanya anak yang pertama kali kena. Demam lah, sakit perut itu ya, kejang, ya, panas dan seterusnya. Dada anak nggak nyaman, batuk malam hari, seperti alergi. Nah, ini pakai ini ya, insya Allah ya. Nanti teman-teman banyak merasakan keajaiban, imunitas ya semakin kuat nanti ya. Ain itu penyakit yang disebabkan pandangan mata seseorang, pandangan dengki, pandangan iri atau pandangan kagum. Ya. Pandangan iri, dengki atau kagum sebaliknya itu bisa jadi penyakit. Karena pandangan itu ditunggangi setan. Jadi efeknya bisa sakit, bisa kemudian sakit sekeluarga, bisa sakit suaminya aja, atau anaknya, atau istrinya saja, begitu. Nah, kalau yang seperti kena sihir, nanti malam ya, nanti malam itu silakan teman-teman live jam 8. Kalau teman-teman seperti kena sihir, nanti malam, insya Allah saya live jam 8, saya ruqyah ya, saya bantu dengan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Kalau anak sudah besar, nah keluhannya apa teman-teman? Keluhannya apa kalau anaknya sudah besar? Kalau yang sudah besar pakainya ini. Pakainya madu ruqyah terapi langit begitu. Nanti bisa kontak Kak Novi untuk pemesanan, begitu ya. Mendengarkan sambil nyopir ke Purwokerto. Lah tadi sudah izin loh. Sudah izin datang lagi Kak Dia. Selamat datang. Ya hati-hati, jangan pecah fokus. Mudah-mudahan selamat aman perjalanan barokah aktivitasnya, ya. Kalau anak yang sudah besar boleh pakai ini, sebenarnya ini untuk semua usia bisa ya. Cuma kan ini fokusnya di kecerdasan, terus kemudian membantu mengatasi gangguan speech delay, terus kemudian menjaga imunitas, menjauhkan dari gangguan sihir karena sudah dibacakan ayat Al-Quran. Menjelang 13 tahun boleh pakai ini ya. Menjelang 13 tahun boleh pakai ini tetap, silahkan ya, tetap pakai ini. Insya Allah nanti kita bantu dengan terapi 7 metode, masuk ke dalam grup khusus. Kalau yang soal anak-anak kita bantu di grup khusus. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Saya mau melanjutkan aktivitas, banyak sekali agenda pada... Ya, ini yang buat anak ya, Kak Sri Yuniati selalu mendengarkan, saya kan pasti ada keberkahan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan ini teman-teman, semua produk yang saya tawarkan itu jika ada keuntungan nanti akan kita salurkan ke pondok penghafal Al-Quran ya, dan yang membutuhkan. Bagi yang nanti CO, insya Allah sebagian keuntungan akan kita salurkan ke pondok penghafal Al-Quran ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan pahala jariah. Usaha ngedrop, ya kalau usaha ngedrop bisa pakai ini teman-teman, bisa pakai garam ruqyah ya, bisa pakai garam ruqyah, nanti dicampur dengan air, terus kemudian dicipratkan begitu, karena ini sudah dibacakan ayat Al-Quran begitu. Sebentar, ini tadi apa nih? Kalau miom, iya, ini khusus bisa untuk membantu mengatasi miom dan kanker gitu. Kalau dapat kerja nanti kita bantu terapi ya di sini ya, bimbingan bisnis dan lunas hutang. Yang gede ini untuk semua keluhan yang tidak terdeteksi medis, insya Allah nanti bisa dibantu dengan ini, gitu ya. Semua keluhan yang tidak terdeteksi medis, yang dokter itu nggak ngerti penyakitnya apa, itu bisa dengan perantara ini. Ya silakan di screenshot dulu teman-teman, saya mau pamit ya. Ini banyak sekali yang bertanya. Usaha gagal, nah diperhambat bayarannya. Kayak yang bisnis, silakan masuk ke kelas bisnis ya. Insya Allah nanti kita bantu. Ya, berikan ya insight lah, semacam ide-ide ya, terobosan marketing dan seterusnya. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah membersamai. Saya undur pamit. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam jam 8.